Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Cynthia dengan NIM mahasiswa 877604457 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palembang, Salut Primantara 4 Lawang. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai kelistrikan, yaitu percobaan muatan listrik guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA DSD dengan tutor Ibu Lisa Dewi Ramadhani MPD. Baiklah, di sini saya mempunyai alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada buku modul, yang kedua ada sisir, ketiga ada potongan kertas, setelah itu ada benang wol, kemudian ada bola pingpong 2 buah, kemudian ada isolasi yang bening, setelah itu ada gunting, setelah itu ada kain flanel pengganti dari kain wol, kemudian ada nilon, yang terakhir ada plastik. Baiklah, langkah pertama saya akan menggantungkan buah bola pingpong ini menggunakan benang wol. Baiklah, percobaan yang pertama saya akan menggunakan plastik dan kemudian saya akan gosokkan dengan baju saya. Kemudian saya akan dekatkan pada salah satu bola. Dan di sini terlihat antara plastik yang sudah saya gosok dengan baju dan bola pingpong adalah tarik-menarik. Akibat gesekan plastik dan baju, mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif, sehingga dapat menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu saya akan melakukan praktikum pada sisir plastik dan potongan kertas. Cara kerjanya yaitu saya akan menggosokkan sisir plastik pada buku, kemudian saya akan dekatkan pada potongan kertas. Kemudian kita akan dekatkan pada potongan kertas. Ternyata setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosokkan pada buku. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara sisir dan buku, yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Namun, muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Pada percobaan ketiga, saya akan menggosokkan benda pada bola pingpong, yaitu terdapat 3 benda berbeda. Yang pertama ada plastik, kemudian ada kain flanel, dan kemudian ada nilon. Baiklah, kita akan menggosokkannya satu persatu kepada bola pingpong. Baiklah, benda pertama kita akan menggosokkannya pada bola pingpong, yaitu kain flanel. Kita akan menggosokkan pada bagian dalam masing-masing bola pingpong. Saat kita menggosokkan bola pingpong dengan kain flanel, plastik maupun nilon, hasilnya sama, yaitu tolak-menolak, karena muatannya pun sama. Percobaan berikutnya saya akan gosokkan bola pingpong dengan benda yang berbeda. Untuk bola pingpong yang kanan, saya gosok dengan kain flanel. Yang kiri saya gosok menggunakan plastik. Gosok di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan benda yang berbeda, yaitu kain flanel dan plastik, ternyata terjadi interaksi saling tarik-menarik antara bola pingpong kanan dan kiri. Hal ini karena muatan antara kedua bola berbeda. Benda yang digosok dengan flanel akan bermuatan negatif, dan benda yang digosok dengan plastik bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Untuk percobaan selanjutnya, saya masih menggunakan kain flanel dan rekan saya diganti menggunakan nilon. Setelah saya gosok beberapa menit, reaksi yang ditimbulkan kedua bola adalah saling tarik-menarik. Ini karena adanya perbedaan muatan antara bola yang digosok dengan kain flanel dan bola yang digosok dengan nilon. Bola yang digosok dengan kain flanel bermuatan negatif, dan bola yang digosok dengan nilon bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Pada percobaan selanjutnya, di sini saya menggunakan nilon dan teman saya menggunakan plastik. Langkah kerjanya sama. Saya akan gosok di bagian permukaan bolanya. Setelah saya gosok, ternyata reaksi yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Hal ini karena bola kanan dan kiri memiliki muatan yang berbeda, akibat gosokan benda yang berbeda juga. Oleh karena itu, gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Pada percobaan kedua, kita akan melakukan praktikum percobaan arus dan tegangan listrik pada modul 8, yaitu kelistrikan dan kemagnetan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, saya mempunyai modul
Kemudian saya mempunyai kardus sebagai media untuk percobaan kita. Kemudian saya mempunyai kabel penjepit 2 buah. Setelah itu saya mempunyai baterai AA 3 buah, tegangan 1,5 volt. Setelah itu saya memiliki bola lampu 1 buah dengan tegangan 2,5 volt. Kemudian saya memiliki kawat besi, kawat tembaga, sendok. Setelah itu ada kayu. Kemudian ada karet penghapus, ada grafit atau mata pensil. Kemudian ada kertas, ada plastik, air keran, dan air garam sebagai media yang akan kita uji. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Bahan pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kemudian kita capit dengan capit buaya. Setelah itu kita lihat dan kita amati. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu. Artinya adalah bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok. Sendok kita capit dengan capit buaya. Ternyata sendok juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu. Saat kayu diuji dan dicapit dengan capit buaya, ternyata tidak mampu menyalakan lampu. Artinya adalah kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah karet penghapus. Saat karet penghapus diuji, ternyata tidak mampu menyalakan listrik. Artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah grafit atau mata pensil. Grafit atau mata pensil dicapit dengan capit buaya, ternyata mampu menyalakan lampu, sehingga bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. 7 adalah kertas. Saat kertas dicapit dengan capit buaya, ternyata kertas tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang kedelapan adalah plastik. Plastik pun sama seperti kertas, ternyata bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Begitupun air keran. Air keran ternyata saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dan yang terakhir yang akan kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Berikut ini tabel hasil pengamatan arus listrik. Baiklah, pada percobaan ketiga yaitu tegangan listrik. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama ada kardus sebagai media percobaan, kemudian ada 2 buah kabel penjepit. Setelah itu ada 3 buah baterai AA bertegangan 1,5 volt. Kemudian ada 1 bola lampu bertegangan 2,5 volt. Baiklah. Pada percobaan pertama, di mana kedua buah kabel diletakkan pada kutub positif saja, artinya adalah tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup, karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang mampu untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang, karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt, sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian yang keempat, ditambahkan lagi 1 baterai. Ternyata lampu menyala sangat terang, karena 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, menjadi 4,5 volt, sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang. Baiklah, itulah percobaan kita tentang kelistrikan. Di modul 8, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar.
Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Baiklah, itulah percobaan praktikum kita hari ini mengenai kelistrikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.